Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa jin adalah makhluk yang tak kasat mata. Manusia tak bisa melihat jin secara langsung, sementara jin bisa melihat manusia. Bahkan ada jin yang dikenal dengan nama jin hodam atau jin pendamping. Sosok jin yang satu ini setia mendampingi manusia. Lantas, mengapa ada jin yang mau mendampingi manusia? Apa yang orang lakukan sampai ada jin pendamping? Bagaimana mengetahui ciri-ciri seseorang punya jin pendamping? Tonton video ini hingga akhir. Di antara semua jenis-jenis jin, kita juga perlu tahu tentang jin kodam. Istilah hodam berasal dari bahasa Arab, kata kodim, yang artinya jin pembantu. Orang Jawa menyebutnya prewangan, disebut jin kodam atau jin pendamping karena jin ini berinteraksi langsung dengan manusia. Jin tersebut pun bersedia untuk membantu manusia, sehingga jin hodam ini bisa melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang umum diketahui, ada sebagian orang yang rela bersekutu dengan jin demi kekayaan. Ini mungkin kedengarannya mustahil, namun orang yang berambisi kaya dengan cara instan akan mudah terbujuk kodam. Hal ini menyimpan dari ajaran Islam karena manusia melakukan pengabdian atau penghambaan kepada jin, membantunya untuk mewujudkan keinginan manusia. Jika kondisi ini banyak dilakukan oleh umat, maka jadilah jin bertambah sombong. Heh manusia, bertambah hina dengan bergelimang dosa atas perbuatannya itu, rela melakukan berbagai kesyirikan atas permintaan jin demi ambisi menjadi kaya raya. Hal demikianlah yang diakui oleh jin sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka menjadikan mereka manusia bertambah sesat." Al-Quran, Surah Al-Jin, ayat 6. Ayat tersebut mengandung peringatan keras terhadap permintaan pertolongan kepada para tukang sihir, dukun, orang-orang seperti mereka. Kemudian, ketika hari kiamat, mereka dikumpulkan dan saling menyalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka semua ke dalam neraka karena melakukan kerjasama yang diawali dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya dan Allah berfirman, 'Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia.' Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami mendapat kesenangan dan sebagian yang lain dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.' Allah berfirman, 'Neraka itulah tempat tinggal kamu, sedang kamu kekal di dalamnya.'" Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 128. Kepastian balasan neraka bagi mereka yang bersekutu dengan jin dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Tentu kita tidak menginginkan kehidupan neraka di akhirat kelak. Kalau begitu, kamu mungkin penasaran tentang apa saja penyebab seseorang diikuti jin pendamping. Ternyata, seseorang diikuti jin pendamping karena memang ada kalangan paranormal yang mengakui untuk mendapatkan kekuatan tertentu melalui beberapa cara, salah satunya dengan puasa dan wirid atau amalan penarik khusus jin pendamping tertentu. Tidak dipungkiri bahwa masih ada kalangan masyarakat yang memang memiliki jin pendamping. Jin pendamping ini biasanya didapat dari warisan leluhur atau melalui ritual tertentu. Sumber dari jin pendamping bisa saja bermacam-macam, salah satunya dari roh-roh yang tersesat karena bersekutu dengan setan untuk kepentingan duniawi. Sementara bentuk jin pendamping sendiri bergantung pada permintaan manusia. Jin pendamping bisa berwujud macam buaya, kucing, atau berwujud manusia itu sendiri yang didampingi. Tugas dari jin pendamping, salah satunya, memberikan energi positif kepada manusia yang didampinginya. Jin pendamping menjadi teman setia, menemani di setiap aktivitas manusia yang didampingi, sehingga sang pemilik merasa lebih aman dan percaya diri dalam melakukan sesuatu. Manusia yang memiliki jin pendamping harus siap menanggung konsekuensinya, di antaranya mata batinnya sering terbuka dan sering melihat sosok-sosok gaib. Bahkan, jin pendamping biasanya memiliki dendam terhadap pemiliknya sendiri. Dendam ini kadang-kadang ditujukan kepada keturunan pemilik jin tersebut. Bersekutu dengan bangsa jin bukanlah perkara sepele jika kita harus siap menanggung akibatnya. Mendengar fakta betapa seramnya orang yang memiliki jin pendamping, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana cara mengenali ciri-ciri orang yang memiliki jin pendamping? Sebab, sebagaimana kita ketahui, manusia tidak bisa melihat secara langsung keberadaan jin. Meskipun tidak bisa melihat langsung keberadaan jin di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita.
Allah berfirman, sesungguhnya iblis dan pengikut-pengikutnya bisa melihat kamu, bahkan dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf, ayat 27. Meskipun jin tidak bisa dilihat secara langsung oleh manusia, kita dapat mengenali ciri-ciri seseorang yang memiliki jin pendamping. Meskipun sebagian orang awam mungkin sulit mengenalinya, mengetahui ciri-ciri orang yang memiliki jin pendamping sangat penting. Hal ini agar kita bisa mewaspadai jika orang tersebut memanfaatkan jin pendampingnya untuk hal-hal negatif yang dapat membahayakan orang di sekitarnya. Pertama, ketika melihat sorot matanya akan terlihat tajam dan mampu menembus tatapan matanya kita. Hanya dengan melihat matanya saja, orang bisa merasa takut. Ciri yang kedua adalah selalu dihormati oleh masyarakat, meskipun dia hanya orang biasa tanpa jabatan atau kekayaan yang tinggi. Tanda ketiga, orang yang memiliki jin pendamping seringkali kata-katanya dianggap memiliki makna atau memberikan perintah yang harus dijalankan. Orang dengan mudah mengikuti apa yang dia katakan. Lalu, ciri keempat, jika kita dekat dengan seseorang yang memiliki ilmu batin dan jin pendamping, akan ada perasaan khusus yang membuat kita saling merespons satu sama lain. Bagi orang awam, mungkin sulit untuk mengenali apakah seseorang memiliki jin pendamping atau tidak, namun hal ini bisa dipelajari melalui pemahaman ilmu batin. Yang perlu kita sadari adalah bahwa jin, bahkan yang disebut jin pendamping, tidak selalu hadir untuk tujuan yang baik. Jin memiliki sifat pendusta yang mencolok. Mereka mungkin mengaku ingin menjadi teman atau membantu manusia, tetapi sejatinya niat mereka adalah untuk menipu manusia agar terjerumus dalam dosa. Seperti cerita ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu diuji oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga makanan zakat. Pada suatu malam, seorang jin berubah menjadi sosok remaja dan mencoba mencuri. Meskipun tertangkap, saat akan dilaporkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, ia memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun jin tersebut berdusta. Ia kembali mencoba mencuri selama 3 malam berturut-turut. Pada malam ketiga, Abu Hurairah tidak memberinya ampun dan segera melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diajari membaca ayat kursi, Abu Hurairah membebaskannya. Pagi harinya, Abu Hurairah menceritakan insiden tersebut kepada Rasulullah, yang kemudian bersabda, "Kali ini dia benar, meskipun secara alami dia adalah pendusta." Hadits riwayat Bukhari. Keterangan ini dengan jelas menunjukkan bahwa jin memang cenderung untuk berdusta. Oleh karena itu, manusia seharusnya menjauhi persekutuan dengan bangsa jin. Jika tidak, mereka mungkin malah mendekati, menawarkan kerjasama dengan menjadi jin pendamping. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.